Pemirsa, tim gabungan independen pencari fakta terus bergerak mencari fakta-fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Tim disebar, ada yang ke Stadion Kanjuruhan, ada juga yang menemui para korban. Tim gabungan independen pencari fakta turun ke Stadion Kanjuruhan untuk investigasi dan mencari bukti-bukti pendukung. Di Kanjuruhan, tim TGIPF memeriksa pintu-pintu yang saat kejadian terkunci serta memeriksa CCTV. Selain ke Kanjuruhan, tim juga disebar untuk mencari informasi ke berbagai pihak, diantaranya panitia pelaksana, pengurus Arema, polisi, keluarga korban, hingga perwakilan supporter. Temuan yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Nah, kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada dan bertanggung jawab untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Mungkin ada rencana otopsi. Ya. Untuk mencari bukti dan informasi sebanyak-banyaknya, TGIPF juga berencana otopsi korban untuk mencari penyebab kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Manajemen Arema FC mengakui banyak korban luka dan meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan yang belum terdaftar sehingga tidak termasuk dalam hitungan jumlah korban. Menurut manajer Arema FC Ali Rifki saat jumpa pers Jumat siang, supporter Arema menginformasikan jika ada korban yang tidak terdaftar karena langsung dibawa pulang oleh kakak korban yang sama-sama menonton laga Arema Persebaya dan kakaknya berhasil selamat. Saat dilakukan pengecekan dan kunjungan takziah ternyata benar dan korban memang tidak terdaftar sehingga belum masuk hitungan serta belum mendapatkan bantuan sama sekali. Setelah dia pingsan dan akhirnya meninggal, dia akan bersama adiknya juga sempat pingsan dan menemukan kakaknya di depan gate dan dia belum bisa telepon keluarganya dan dia langsung membawa jenazah ini pulang ke rumah, jadi tidak mampir ke rumah sakit. Jadi mohon untuk kiranya bagi yang mengetahui korban meninggal dunia yang tidak sempat didata pemerintah atau rumah sakit, mohon memberikan data ke kami untuk didata dan untuk kita bisa takziah ke sana berbela-sungkawa karena ternyata ada beberapa yang tidak. Pemirsa, doa bersama untuk para korban tragedi Kanjuruhan terus mengalir dari sejumlah daerah. Sementara Polri telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi berdarah tersebut. Seminggu pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan, doa lintas agama dari Persatuan Supporter digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat malam. Mereka membawa lilin serta bunga sebagai simbol bela sungkawa kepada 131 korban jiwa. Lantunan ayat suci terdengar lantang di area stadion. Para Aremania serentak membacakan doa untuk dikirim kepada korban yang telah meninggal dunia. Selain di Malang, doa bersama dan salat gaib untuk korban Kanjuruhan juga digelar pada Jackmania di Jakarta. Acara digelar di Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Jumat malam. Turut hadir dalam acara ini manajemen dan pemain dari Persija. Acara dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian para Jackmania atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan 6 tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Para tersangka itu adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmad. Telah dilaksanakan gelar perkara
meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan, dan pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Terkait penetapan tersangka ini, Ketua Panpel Pertandingan Arema Abdul Haris mengaku siap bertanggung jawab secara hukum karena dianggap tidak mampu dan mengakibatkan korban jiwa ratusan orang. Namun Abdul Haris meminta agar pemeriksaan lebih mendalam dilakukan kepada para jenazah korban agar diketahui penyebab kematian para korban di Kanjuruhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sepekan tragedi Kanjuruhan, tim gabungan independen pencari fakta bergerak cepat menguak, mengumpulkan bukti dan informasi. Adakah fakta-fakta belum terkuak? Serta pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab. Kami akan membahasnya bersama Profesor Renald Kasali, anggota tim gabungan independen pencari fakta. Kemudian ada Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Sebelumnya juru bicara tim investigasi tragedi Kanjuruhan dari PSSI Ahmad Riyad sudah bersedia, namun saat ini belum bisa bergabung. Selamat sore Prof. Renald Kasali dan Pak Julius Ibrani, apa kabar? Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Baik, Prof. Renald, hampir sepekan tragedi Kanjuruhan, apa saja fakta-fakta penting yang berhasil dikantongi TGIPF untuk mencari pemicu utama peristiwa ini? Pertama, tentu saja TGIPF ini tidak hanya mencari persoalan di Kanjuruhan, tetapi kami menggunakan momentum ini untuk melakukan perubahan secara struktural seluruh Indonesia supaya kita mempunyai peradaban sepak bola yang lebih baik, ya. Jadi ini luas, makanya salah satu rekomendasi yang sudah dijalankan yaitu bagaimana mengaudit semua stadion di seluruh Indonesia. Itu sudah diperintahkan oleh Presiden kepada Menteri PUPR. Namun ada banyak lagi hal lain. Nah, terkait tim yang bergerak di Kanjuruhan sudah mengumpulkan dan kami sudah mendapatkan beberapa rekaman-rekaman yang cukup kita pelajari. Jadi ada 31 kalau tidak salah itu CCTV yang sudah kita kumpulkan, kita ambil. Jadi kita sedang mempelajari siapa yang menutup pintu, mengapa ditutup dan lain sebagainya. Apakah itu hanya karena ada kepanikan antara polisi yang di dalam dan di luar. Kami juga sudah mempelajari aturan-aturan FIFA yang selama ini barangkali ini juga nanti harus menjadi objek perubahan. Yaitu polisi tidak boleh lagi ada di dalam lapangan, jadi polisi harus berada di luar. Dan kelihatannya tidak ada koordinasi antara polisi di dalam dengan polisi yang di luar. Yang di dalam itu menembakkan ke arah tribun, sedangkan dari tribun tidak ada pintu keluar yang dibuka. Sementara di luar itu ada gerakan bagaimana tim lawan, tim Persibaya itu harus berangkat keluar. Jadi itu juga kemungkinan ada yang memerintahkan untuk menutup pintu. Jadi itu yang beberapa bukti yang kita kumpulkan. Kemudian juga tim kami telah mengumpulkan gas air mata yang digunakan, kemudian sudah dibawa ke laboratorium. Kemudian juga betul bahwa kita akan minta diotopsi, kemudian juga akan diperiksa di laboratorium mengenai racun yang kemungkinan masih yang ada di gas air mata itu. Jadi itulah sementara, dan kami akan melakukan rapat pleno dalam waktu dekat. Semua fakta-fakta kita kumpulkan. Kami juga sudah berbicara dengan pemilik klub dan kami melihat di situ ada persoalan manajemen event yang parah, yang cukup menjadi persoalan dan bertahun-tahun terpelihara. Misalnya saja mengapa penjualan tiket online ini tidak berhasil. Rupanya ada pihak-pihak yang punya kepentingan dan tidak berhasil untuk diatasi. Kalau tiket online berhasil dijalankan, maka dipastikan setiap event itu ada data. Siapa yang melakukan apa, semua big datanya bisa diambil. Ini juga sampai saat ini tidak dijalankan. Nah, tapi ada yang menarik, ini para fans telah bertemu dan kemungkinan besar reformasi bisa diandalkan dari fans yang menginginkan tidak terjadi lagi korban. Karena ini adalah satu pertandingan yang sangat menyeramkan. Jadi setiap kali ada pertandingan, ada tuan rumah, itu selalu pasti ada
korban dan ada hal-hal yang tidak nyaman bagi penonton dan para fans. Jadi fans ini kelihatannya sudah mengambil langkah-langkah yang sangat positif sekali. Jadi kalau tim ada yang tidak ingin bergerak, justru fans sekarang bergerak cukup baik sekali. Baik, Pak Julius, bagaimana tanggapan Anda atas penetapan 6 orang sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan? Menurut Anda, apakah mereka merupakan pihak-pihak yang memang paling bertanggung jawab atas insiden ini? Ya, kalau pakai istilah paling bertanggung jawab, saya pikir itu masih ada beberapa hal yang belum mencakupi apa yang dijelaskan oleh Prof. Renal secara komprehensif tadi. Kan Prof tadi bicara soal aspek penyelenggaraan, lalu aspek teknis, sampai kepada aspek izin dan segala macam pengelolaan. Saya pikir untuk PT LIB jelas dia pada pucuk pimpinan tertinggi, ada direkturnya di situ. Namun untuk hal lain misalnya dari pihak kepolisian, kami melihat ini masih hanya di level teknis saja gitu dan hanya pada Polres Malang saja. Padahal kita tahu 42.000 supporter itu tidak mungkin berasal dari satu wilayah Polres, lintas Polres pasti itu. Pengamanan dan juga sharing informasi intelijen, berapa banyak warga yang bergerak menuju Kanjuruhan dan segala macamnya itu tidak mungkin hanya di satu Polres Malang saja. Dan belakangan kami juga mengetahui bahwa ada unsur komando, baik itu terkait dengan penembakan gas air mata maupun penutupan pintu utamanya 12, 13, 14, 15 di menit-menit akhir, di atas menit 84 sampai menit 90 ketika sudah mulai gas air mata ditembakkan. Artinya apa? Untuk aspek dari yang titik fatal yaitu penembak gas air mata, kami belum melihat pertanggungjawaban secara terstruktur di sini, Mbak. Kami masih melihat pertanggungjawaban teknis belaka. Padahal tidak mungkin ya, karena ini institusi kepolisian, ada tentara juga di situ, maka tidak mungkin tidak ada unsur komando, atau dengan kata lain hanya berdasarkan inisiatif dari personil antar personil itu tidak dimungkinkan. Kalau keterangan dari saksi-saksi yang kami periksa, survivor atau penyintas yang mendatangi kantor kami dan kemudian memberikan dokumentasi dan segala macam, kami melihat bahwa penembakan dilakukan secara rapi gitu ya, hampir bersamaan ya, jumlahnya lebih dari 30, titiknya juga semua mengarah kepada titik di mana pintu terkunci. Jadi artinya ini ada komando yang belum terungkap sampai sekarang gitu. Karena kami melihat dari kepolisian misalnya tadi itu komandan level teknis saja gitu. Siapa yang mengomandoi? Apakah bisa hanya di level mereka hanya berinisiatif? Artinya ini yang belum terjawab. Kami melihat bahwa setiap peristiwa sekecil apapun kerusakan atau bahkan korban jiwanya ya, itu harus ada semacam pemeriksaan, evaluasi yang menyeluruh biar titik persoalannya itu tidak berulang kembali. Nah, ini belum terlihat dari sisi justru dari aspek kepolisian yang memegang gas air mata itu, Mbak. Baik, Prof. Renal, berdasarkan hasil investigasi sementara TGIPF, bagaimana dengan penggunaan gas air mata ini? Bagaimana dengan sistem keamanan saat pertandingan antara Arema dan Persebaya saat itu, Prof. Renal? Ya, memang selama ini cukup banyak pertandingan-pertandingan yang suasananya rusuh setelah bertarung, apalagi kalau itu terjadi di pihak tuan rumah dan tuan rumahnya kalah begitu ya. Itu sesuatu yang sering terjadi, tetapi tidak terjadi korban seperti ini, dan ini banyak sekali, masif sekali, karena tidak digunakan gas air mata sesuai dengan standar dari FIFA. Tapi kali ini ada gas air mata begitu ya, terpakai gas air mata. Ini pun menjadi objek investigasi kami, di mana kami sedang mempelajari mengapa hal itu digunakan, dari gudang mana, itu semua ditelusuri begitu. Jadi penggunaan gas air mata ini memang sebaiknya tidak dilakukan di dalam pertandingan, dan memang kalau kita lihat rekomendasi dari FIFA, dan FIFA ini sudah menurut Presiden itu akan datang membentuk tim dan kemudian membangun standarisasi transformasi pelaksanaan pertandingan. Nah, salah satu di dalamnya itu adalah yang akan direkomendasikan pasti adalah tentang tidak lagi polisi berada di dalam lapangan. Nah, yang lebih menarik lagi adalah dalam ketentuan FIFA itu kalau ada keributan itu tidak disarankan orang untuk keluar dari gedung, tetapi berpindah ke tengah. Tetapi ini mengesankan aparat itu merasa bahwa lapangan di tengah itu adalah milik mereka, dan kemudian
ditekan keluar, dan yang lebih menarik lagi pintu tidak dibuka. Harusnya kalau memang itu keluar, pintu dibuka. Kalau dibuka juga harusnya dipertimbangkan kedaruratannya karena lebarnya itu tidak begitu memadai. Oleh karena itulah maka harus diaudit semua stadion, apakah itu untuk stadion Liga 2, Liga 3, semua termasuk yang Liga 1 semua harus diperiksa kembali karena kita tidak ingin semua terjadi lagi. Baik, Pak Julius, lalu apa yang harus dievaluasi dalam pengamanan pertandingan sepak bola di Indonesia? Oke, nomor satu itu Mbak, kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan kekuatan keamanan dalam negeri gitu, karena perspektif pasukan baik dia dari BRIMOB, Sabara, tentara itu melihat kerumunan seperti musuh yang menyerang dan mengancam. Itu pendekatan kekuatan keamanan dalam negeri. Oleh karena itu berkali-kali kita sampaikan tidak boleh ada kepolisian gabung dengan tentara di dalam. Itu udah pasti pendekatannya keamanan dalam negeri. Sehingga ke depan itu pendekatannya mindsetnya diubah. Prof tadi menyampaikan betul ya. Ketika pasukan melihat ada 1-2 orang ke lapangan, ini dianggap seperti musuh yang harus diusir, yang harus dibubarkan dan segala macamnya. Padahal dalam konteks prosedur keamanan di dalam stadion, betul tadi yang Prof bilang, dia harus turun ke lapangan, dia harus berada di ruang yang paling terbuka dan tidak ada kondisi yang tersudutkan sehingga dia terdesak, berhimpitan dan habis nafas seperti yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Itu yang pertama. Kalaupun ingin menggunakan kekuatan, maka yang dipergunakan pendekatan ketertiban umum. Kenapa? Karena supporter di dalam stadion ini selain dia di dalam satu wilayah yang terkunci, lalu dia armless, dia tidak boleh bawa senjata apapun, lipstick, kosmetik apapun beserta tempat yang berpotensi melukai saja ditahan di security. Artinya dia tidak mungkin bisa mengancam nyawa, kecuali memang dia punya satu ilmu bela diri yang bisa membunuh gitu. Tapi jarang sekali ditemui. Nah ini mindsetnya sudah beda, sehingga tidak boleh menempatkan kekuatan ini lagi di dalam stadion. Gunakan pendekatan yang lain. Ketertiban umum, kepolisian punya nggak kekuatan ketertiban umum? Punya, sangat punya. Berarti ke depan yang harus digunakan penggunaan kekuatan ketertiban umum. Ada Satpol PP. Dan yang paling penting sebetulnya yang belum dikembangkan di Indonesia adalah civil guards atau stewards itu. Di seluruh negara dunia, civil guards. Dan itu wajib disediakan oleh panitia pelaksana di setiap pertandingan gitu. Ketimbang menggunakan pasukan yang memang sudah mengancam seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Julius Ibrani, Ketua PBHI, dan juga Profesor Renat Kasali, anggota TGIPF, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, cuaca ekstrim beberapa hari terakhir banjir terjadi di sejumlah daerah. Informasinya akan hadir usai jeda.